Ketemu lagi dengan kita di channel Mas Nang. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang iPhone 11. Pernah nggak sih kamu kepikiran untuk beli iPhone 11 di tahun ini, tapi ragu apakah masih worth it atau enggak? Di tengah kebanyakan orang, pilihan iPhone terbaru dengan fitur yang lebih canggih, iPhone 11 masih jadi incaran banyak orang. Tetapi, apakah performanya masih bisa bersaing atau udah ketinggalan zaman? Kamu mungkin bertanya-tanya juga dengan harga yang semakin terjangkau, apakah iPhone 11 masih layak dipilih atau jadi pilihan utama? Nah, dalam video kita kali ini kita akan membahas performa kamera, baterai, dan apakah iPhone 11 masih mampu memenuhi kebutuhan kamu di era teknologi yang makin berkembang ini. iPhone 11 ini adalah iPhone keluaran tahun 2019, yang artinya tahun 2024 ini adalah tahun kelima buat iPhone 11. Dan kira-kira iPhone 11 ini apakah masih worth it buat dibeli? Jawabannya iya, iPhone 11 ini masih sangat worth it buat kalian beli. Kenapa? Karena memang iPhone 11 ini harganya saat ini sudah terbilang murah ya, apalagi harga secondnya. Harga second iPhone 11 ini di harga 4-5 jutaan. Tergantung kondisi dan juga tergantung apakah masih ada sisa garansi atau enggak. Untuk iPhone 11 yang saya beli ini saya dapatkan di harga 4 jutaan yang tentunya secara keseluruhan masih sangat bagus dan masih nyaman. Ini iPhone 11 kapasitas 64 GB. Dan untuk layarnya sendiri iPhone 11 ini masih menggunakan layar berukuran 6,1 inch dengan tipe layar masih Liquid Retina IPS LCD atau kita sebutnya saja layar Retina IPS LCD. Yang tentunya ini masih seukuran dan juga sama persis dengan iPhone XR. Ya, iPhone XR secara tempered glass juga sama persis dengan iPhone 11 ini. Meskipun masih menggunakan layar LCD IPS biasa, saya rasa juga masih sangat nyaman menggunakan layar Retina dari Apple sendiri seperti ini ya. Yang tentunya overall masih sangat nyaman untuk kalian yang memang masih mencintai layar LCD IPS. Ada kekurangan dan kelebihannya juga, lebih irit daya dibandingkan layar panel OLED. Kemudian untuk hal dari sisi performa, iPhone 11 ini dibekali dengan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, Hexa-core Apple GP4 Core Graphics. Nah, tentunya iPhone 11 ini bukan satu-satunya iPhone dengan chipset Apple A13 Bionic yang paling murah, karena ada iPhone SE generasi yang kedua yang dirilis di tahun 2020 itu yang paling murah dengan chipset Apple A13 Bionic. Nah, RAM-nya ini masih 4 GB sama seperti halnya iPhone 12, iPhone 13 masih menggunakan RAM 4 GB. Pilihan storage masih ada yang paling kecil 64 GB, menengah 128 dan paling gede 256 GB. Jadi secara overall, secara performa ini masih cukup ngebut ya. Untuk kalian yang memang lagi cari iPhone dengan harga 4-5 jutaan, iPhone ini masih sangat cocok banget. Untuk aplikasi editing, sosmed, aplikasi perbankan dan lain sebagainya juga masih sangat lancar di iPhone 11 ini. Kemudian dari sisi kamera, iPhone 11 ini sudah dibekali dengan dua lensa pada kamera utamanya dengan setup seperti ini. Dipakai juga di iPhone 12 dan dipakai juga di iPhone 16 sekarang ini. Untuk kamera utamanya ini memiliki ukuran 12 megapiksel lensa wide dan juga 12 megapiksel lensa ultra wide. Sudah support untuk dual LED dual tone flash, HDR, dan untuk rekaman video ini bisa maksimal di 4K 60 fps untuk kamera utamanya. Dan untuk kamera depannya ini memiliki ukuran yang sama 12 megapiksel juga, sudah include TrueDepth dan juga biometric sensor, HDR, dan untuk rekaman video juga bisa maksimal di 4K 60 fps. Jadi buat kalian yang lagi cari iPhone dengan kamera yang masih terbilang bagus, mumpuni untuk sosmed, untuk content creator yang tentunya harganya terbilang murah, adalah iPhone 11 ini. Tentunya layarnya juga ukurannya terbilang gede meskipun dengan bezel yang lebih tebal karena memang masih menggunakan layar LCD IPS biasa. Kemudian secara baterai, iPhone 11 ini dibekali dengan baterai 3110 mAh yang saya rasa juga masih sangat lumayan irit. Dengan baterai HAL di angka 82%, iPhone 11 ini ya masih terbilang irit untuk satu hari yang ngecas 1-2 kali. Jadi ya masih relate banget buat kalian pakai di tahun 2024 ini. Kemudian dari sisi fitur, iPhone 11 ini ya tentunya sudah Face ID untuk keamanannya. Dan untuk fitur lainnya sudah support dual SIM, Nano plus eSIM kalau di Indonesia. Sudah support untuk IP68, anti air, anti debu, Apple Pay, NFC,
fast charging dan juga wireless charging. Sedangkan untuk MagSafe belum didukung pada iPhone 11 ini, termasuk juga dukungan untuk jaringan 5G itu belum ada pada iPhone 11. Tetapi secara keseluruhan untuk jaringan 5G juga masih belum meluas, hanya ada di kota-kota saja. Di wilayah saya sendiri juga masih harus ke Surabaya untuk bisa dapat sinyal 5G. Dan untuk MagSafe juga jarang banget digunain karena saya juga pakai iPhone 12 mini dan iPhone lainnya yang tentunya juga jarang banget. Kecuali kalau kalian memang suka pakai aksesoris dengan MagSafe. Tentunya lebih cocok kalau punya iPhone dengan fitur MagSafe pada bagian belakangnya. Dan soal update iOS, iPhone 11 ini kemungkinan besarnya masih bisa menikmati update iOS terbaru sampai tahun depan. Tahun 2025 di update iOS versi 19. Karena chipset Apple A13 Bionic juga digunakan pada iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone SE 2020. Jadi kemungkinan besarnya masih bisa menikmati update iOS sampai 6 kali update atau selama 6 tahun untuk iPhone 11 series baik iPhone 11 biasa, iPhone 11 Pro dan juga iPhone 11 Pro Max-nya. Jadi secara keseluruhan apakah iPhone 11 ini masih worth it? Kembali ke jawaban saya di awal, masih sangat worth it banget buat kalian ambil karena tentunya ya secara pemakaian buat common user apalagi ini lebih dari cukup ya. Untuk sosmed, untuk keseharian, ini masih sangat lancar banget menggunakan iPhone 11 ini. Terutama buat kalian yang suka ambil foto video, ini memang bagus untuk hasil foto videonya. Cuman ada beberapa hal di bagian kondisi yang kurang cahaya, iPhone 11 ini kurang bisa menangkap cahaya ya. Jadi untuk kondisi yang agak gelap banget, itu nggak kelihatan sama sekali. Padahal di iPhone 12 series ke atas itu masih bisa kelihatan dengan menggunakan mode malamnya. Karena mode malam di iPhone 11 ini kurang bagus dibandingkan iPhone 12 series atau yang lebih baru. Tetapi secara keseluruhan, orang kan pastinya foto pada saat kondisi banyak cahaya atau dalam kondisi terang. Jadi itulah pembahasan kita kali ini tentang iPhone 11 apakah masih worth it dibeli. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.